jiwa, selamat datang di Perform Bematu, podcast edukasi tradisional dan finansial episode dari Tanah Timur, Belu Malaka TTU. Kembali lagi bersama saya Mas Ken Dan saya Bang Rega. Nah, di episode kali ini kita ada suasana baru nih Bang Rega. Oke. Nah, jadi jika sebelumnya kita ada di luar studio, saat ini kita ada di dalam studio nih Bang Rega. Siap, di dalam studio. Nah, karena kita ada suasana baru, ada tokoh siapa nih yang akan kita undang Bang Rega? Ya, jadi kalau di sebelumnya itu di episode 1 sama episode 2 kita udah sering nih Mas Ken buat minta pesan dari narasumber kita ke teman-teman generasi muda tentang untuk peduli terkait keuangan negara nih. Nah, kalau sekarang kita langsung mengundang 2 orang generasi muda dari Universitas Timur Mas Ken. Ini dia Arni dan Adida. Halo Arni dan Adida. Halo semua. Oke, nah kita kenalan dulu nih sama 2 orang generasi muda kita. Kalian boleh nyebutin nama, kemudian asal kalian dari mana, jurusan atau program studi kalian, kemudian kalian angkatan keberapa di Unimor, dan apa aja nih kesibukan kalian selama kurang lebih 1-2 minggu ke belakang ini. Boleh nih, dimulai dari Adida dulu nih. Oke, baik, perkenalkan nama saya Brigida Jakoptiman Breda Cardoso. Saya biasa dipanggil Adida. Saya berasal dari kota Keva Manado dan sekarang berkuliah di Universitas Timur, khususnya di jurusan manajemen angkatan ke-21. Nah, sekarang saya sedang sibuk melakukan kegiatan magang di KPPN Atambua. Cukup jauh Mas Ken ya. Jauh balik dari Keva Manado ke Atambua nih Bang Rega. Nah, kalau boleh tahu selama magang ini kalian tinggalnya di mana nih Adida? Kalau saya sekarang tinggalnya di rumah dinas KPPN. Kebetulan di situ ada salah satu rumah yang kosong. Mungkin sekarang Dari Arni. Oke, baik. Nama saya Agustina Karina Seran, biasa dipanggil Ani. Saya asal dari Atambua, tepatnya di kilometer 2. Saya berasal dari Universitas Timur, khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan, angkatan ke-21. Kesibukan saya sekarang yaitu sedang menjalani program magang di kantor KPPN Atambua. Baik, berarti kalian berdua ini kesibukannya saat ini sedang magang di KPPN Atambua ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu program magang di Universitas Timur ini seperti apa? Nah, program magang ini sendiri itu merupakan aktivitas pembelajaran untuk mengenalkan kepada mahasiswa tentang praktik kerja. Oh gitu, baik. Kalau boleh tahu kalian magang di KPPN ini atau magang selama magang ini berapa lama? Dan ada nggak sih harapan kalian tentang program magang ini? Ya, jadi kita itu magang selama kurang lebih 1,5 bulan. Itu dimulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 21 Agustus. Nah, harapan untuk program magang ini semoga kami bisa mendapatkan pengalaman dan wawasan mengenai budaya dan lingkungan kerja itu sendiri. Oke nih, kalian kan magangnya di KPPN nih kan ya. Sebelum kalian magang ke KPPN, kalian udah tahu belum terkait apa itu KPPN, apa tugasnya, mungkin hal-hal semacam itulah. Udah pernah tahu belum? Belum sih. Nah, berarti kalau kalian belum tahu tentang KPPN, kalau boleh tahu kalian magang ini gimana? Apakah dipilih oleh Universitas Timur atau kampus kalian, atau kalian pilih sendiri? Kegiatan magang ini dipilih langsung dari Dipilih langsung dari kampus ya? Iya. Nah, kalau kalian sendiri sebelum ke KPPN pernah sempet searching tentang KPPN kan? Iya. Nah, terus apa yang kalian ketahui tentang KPPN? Setelah kami searching di Google tentang kantor KPPN ini, kami hanya mengetahui kalau kantor KPPN itu hanya ini mengelola dana APBN saja. Oke. Tapi kalian ada ekspektasi nggak terkait dengan KPPN? Mungkin orangnya ganteng-ganteng atau cantik-cantik gitu? Atau mungkin ekspektasi kalian seragamnya atau pekerjaannya ini apa? gitu-gitu. Lingkungan kerjanya gimana gitu, boleh kalian sampaikan gitu. Kalau ekspektasi, biasanya kita sebagai mahasiswa magang pasti berpikir kalau misalnya kita pergi untuk melakukan kegiatan magang, itu pasti pegawai-pegawainya mungkin agak kaku. Agak kaku, Ya. siap. Ternyata setelah datang ke KPPN,
berbeda dengan ekspektasi kita. Pegawai-pegawainya ramah semuanya. Ramah, oke Iya. siap. Berarti kita termasuk ramah nih Mas Ken dari pandangan mereka ya. Kayaknya Bang Rian kaku sih. Oke, oke. Setelah kalian magang ini kan kalian udah lebih familiar nih dengan KPPN. Nah, setelah kalian magang kurang lebih selama 1 bulan ini, ada nggak perbedaan hal yang membuat kalian lebih tahu tentang KPPN? Ada yang kami ketahui tentang KPPN setelah kami magang di sini kurang lebih 1,5 bulan. Itu kami mengikuti kegiatan-kegiatan, acara-acara dan aktivitas-aktivitas yang ada di kantor KPPN ini. Kami dapat mengetahui lebih lanjut tentang KPPN itu sendiri, di mana KPPN itu merupakan kantor pelayanan perbendaharaan negara yang terletak di Atambua. Nah, itu KPPN bertanggung jawab atas penyaluran dan juga pencairan dana yang ada di dalam APBN kepada satker-satker untuk 3 kabupaten. Oke, siap. Jadi teman-teman ini udah lebih banyak lah yang mengetahui apa itu KPPN, tugas dan fungsinya lebih tahu lah ya. Nah, tadi kan kalian magang di sini sejak bulan Juli ya, 3 Juli sampai dengan 21 Agustus. Nah, kurang lebih selama 1,5 bulan. Dan kalau boleh tahu nih, selama 1,5 bulan ini kalian ngapain aja di KPPN? Dilibatkan dalam event apa? Atau mungkin kalian diminta bantuan oleh pegawai-pegawai untuk melakukan apa aja sih? Boleh di-share gitu ke teman-teman. Oke, jadi selama 1,5 bulan ini kita banyak melakukan pekerjaan seperti misalnya membantu pegawai merapikan data, ada juga untuk mendesain laporan keuangan. Lalu kita juga dilibatkan ada untuk morning briefing, di situ ada share integritas Dan juga ada anti gratifikasi. Dan kami juga di sini dilibatkan dalam berbagai event, contohnya seperti event Stakeholder Day. Itu kami diberi tugas untuk menjadi penerima tamu. Oke, baik. Berarti kalian cukup banyak nih dilibatkan dalam kegiatan maupun event-event internal KPPN Atambua gitu ya. Nah, kalau kalian ini kan kebanyakan terlibat di seksi teknis ya. Di seksi teknis ada seksi PAKI, kemudian seksi PDMS dan juga seksi bank. Nah, kira-kira menurut dari pandangan kalian ada nggak nih pegawai yang favorit lah, mungkin dari segi apa, dari segi ketepatan waktu, dari segi berpakaian, atau hal-hal lainnya lah gitu yang membuat kalian memfavoritkan seorang pegawai dari KPPN Atambua? Kalau dari kita sih kayaknya karena semuanya ramah ya. Oke, semua ramah. Semuanya jadi favorit ya. Semua favorit. Iya. Gimana nih menurut Mas Ken? Semua ramah. Kayaknya kalau Adida sama Ardi ini mau nyebutin nama Mas Ken. Oke, Cuman kayaknya malu kan sama yang lain. Karena sama yang lain ya. Nanti kalau nyebutin Mas Ken, nanti mereka protes dong. Oke, Jadi mereka lebih main cari aman. Oke, baik. Nyebutin semuanya. Nah, berarti kalian kan udah lebih banyak di seksi teknis nih, pasti udah familiar dengan KPPN. Dan juga sempat kalian ada nyinggung dikit terkait dengan APBN. Nah, kalau kalian sendiri ketika kalian kuliah ini pernah belajar tentang APBN kan? Pernah. Nah, apa yang kalian ketahui terkait dengan APBN ini? Nah, jadi APBN ini sendiri kan merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, anggaran ini itu diberikan oleh pemerintah sebagai dana belanja tahunan. Nah, pengelolaan APBN ini sendiri merupakan satu proses yang kompleks dan juga penting untuk memastikan keuangan negara itu digunakan dengan efisien dan efektif untuk pembangunan nasional. Oke. Nah, ada nggak sih perbedaan penambahan pengetahuan kalian ketika kalian belajar teori dan ketika kalian magang di KPPN ini? Kan di KPPN kan langsung pengelolanya nih, langsung belajar praktek pengelolaan APBN. Nah, kalian ada perbedaan pengetahuan nggak? Ada mungkin misalkan menambah informasi, oh ternyata APBN ini cukup bermanfaat ya gitu. Ada nggak sih kalian merasa kayak ada penambahan pengetahuan yang sebelumnya kalian nggak dapatkan di kampus ini? Iya. Banyak ya. Iya. Mungkin terkait dengan manfaat APBN ini sebenarnya cukup banyak. Mungkin teman-teman Ardi dan Aditya ada yang merasakan langsung atau ada yang tidak merasakan langsung.
Nah, kalau yang operasional langsung ini manfaatnya bisa terkait dengan infrastruktur, atau bahkan di Atambua sendiri kita juga ada penyaluran transfer ke daerah. Jadi KPPN Atambua ini kita memberikan penyaluran dana transfer ke daerah yang dananya berasal dari APBN. Nah, beberapa manfaatnya yaitu untuk terkait dengan dana pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan bahkan di Atambua sendiri ini juga ada salah satu bangunan yang mungkin teman-teman sudah mengenalnya, yaitu dengan Bunda Maria, patung Bunda Maria. Nah, kalian tahu nggak kalau patung Bunda Maria ini dikelola atau didapatkan dari dana mana? Belum tahu ya. Nah, di patung Bunda Maria ini merupakan salah satu manfaat APBN yang berasal dari penyaluran dana transfer ke daerah. Nah, patung Bunda Maria ini bahkan merupakan patung Bunda Maria tertinggi sedunia, dan manfaatnya cukup banyak, memberikan sektor pariwisata maupun religi untuk masyarakat sekitar di Atambua sendiri. Mungkin itu terkait dengan salah tambahan dari saya, Mas Tegar, terkait dengan manfaat APBN. Oke, makasih nih Mas Ken yang sudah memberikan tambahan gitu ya pengetahuan khususnya terkait adanya pembangunan patung Bunda Maria di Atambua yang menggunakan dana transfer ya, dana transfer lebih tepatnya dana fisik. Apalagi patung Bunda Maria ini patung tertinggi ya, patung Bunda Maria tertinggi di dunia. Oke, baik. Oke, thank you nih Mas Ken ya yang memberikan informasi mengenai adanya pembangunan patung Bunda Maria yang menggunakan dana fisik. Nah, mungkin sebagai tambahan nih dari saya dan teman-teman ya, kalau misalnya APBN itu juga digunakan gitu ya untuk dana desa, apalagi difokuskan untuk penurunan stunting, kemudian penurunan tingkat kemiskinan, dan juga untuk kesehatan ibu hamil dan juga balita. Nah, mungkin kita balik lagi nih ke teman-teman berdua nih, generasi muda, ada Adida dan juga ada Arni. Nah, mungkin kalian ada pesan gak sih ke teman-teman yang di luar sana, kalau misalnya kalian itu mendapatkan benefit gitu ya dengan kalian mengetahui APBN, tentunya kalian juga bisa lebih aware gitu ya mengenai pengelolaan APBN terutama di daerah kalian masing-masing. Nah, mungkin kalian ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman generasi muda di luar sana untuk ikut andil nih dalam program pemerintah khususnya pengelolaan APBN itu. Boleh nih dari Adida atau Ari, persilakan. Baik, pesan dari kami untuk teman-teman generasi muda, kita ini merupakan generasi penerus yang akan mewarisi masa depan negara ini dengan andil dalam pengelolaan keuangan negara. Karena pengelolaan keuangan negara ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita semua. Nah, saya setuju nih dengan statement dari Arni. Karena tambang kita kan, tambang saya kan masih muda, imut-imut nih. Imut ya. Nah, kita kan sebagai generasi penerus bangsa, bahkan kita ini salah satu generasi emas Indonesia di tahun 2045. Jadi jangan sampai kita sebagai generasi muda ini terlalu abai dengan APBN nih, Pak Tegar. Jadi kita tetap harus peduli dengan APBN. Apalagi kalau sesuai dengan tagline yang sering digalakkan di Kemenkeu ya, APBN adalah uang kita. Oke, jadi teman-teman semua harus turut aktif gitu ya partisipasinya dalam program-program pemerintah. Demikian episode 3 kali ini. Terima kasih kepada Arni dan Adida yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan kalian selama magang ini. Pesan saya, teruslah peduli dengan uang kita sama-sama jaga APBN, kita sama-sama peduli. Kemudian ketika kalian selesai magang ini, jangan lupain kita, Mas Ken dan Mas Tegar, atau bahkan teman-teman di KPPN semua. Karena ketika kalian nanti biasanya kalau udah selesai magang, kalian lupa nih sama kita. Jadi jangan sampai ketika kalian selesai magang, kalian lupa sama kita, karena kita pasti juga akan ingat kalian semua. Nah, kemudian juga semoga kalian sukses untuk kuliahnya, untuk magangnya. Setelah ini juga kalian semoga cepat lulus dengan nilai terbaik. Mungkin itu sih, Bang Regar. Dari Mas Ken ya. Dari saya. Jadi Bang Regar ada pesan untuk Kak Arni dan Kak Adida? Kalau pesan udah cukup kali ya, udah itu udah mewakili dan udah lengkap sekali kalau menurut saya gitu ya Mas Ken ya. Mungkin saya sedikit menambahkan sedikit informasi penutup gitu ya teman-teman sebelum kita closingan.
Jadi bagi teman-teman, kami KPPN Atambua ini sangat terbuka bagi teman-teman yang hendak melakukan magang di kantor kami, baik dari kampus, universitas, ataupun dari SMK. Nanti ketika kalian mendaftar magang, kalian akan bertemu dengan Kita berdua. dua pria tampan. Sis, mantap sekali. Tapi sebelum kita closingan nih, masih apa ada tuh, satu Bang? lagi. Kita mau promosi inovasi kita. Jadi di tahun 2024, KPPN Atambua itu punya 2 inovasi nih, Mas Ken. Apa aja? Radita sama podcast. podcast kita. Jadi ini Radita. Nah, kita ini kalau boleh tahu udah terbit berapa volume nih, boleh nggak? Kalau di sini sih tulisannya volume 3 ya untuk di triwulan 2 tahun 2024. Nah, jadi kemarin kita sudah terbitkan volume yang kedua yang kita kasih di episode kedua. Kali ini kita ada di volume ketiga. Nah, buat teman-teman yang pengen baca atau pengen tahu majalah Radita ini bisa baca di mana nih, Bang? Bisa baca di link di bawah ini. Kasihan Mas editornya, Bang Reka. Tega banget ini. Oke, kita skip aja kali ya. s.id/Radita 172 dengan Radita itu huruf besar semua seperti yang ada di sini ya teman-teman. Dan satu lagi inovasi kita ya podcast kita ini sendiri gitu kan ya. Perform Bematu yang terbit setiap bulan di YouTube channel KPPN Atambua. Nah, buat kalian yang belum sempat untuk nonton episode 1 dan episode 2, kalian wajib nonton di episode 1 dan episode 2. Nah, buat teman-teman Arni dan teman-teman Adida, jangan lupa untuk nonton episode ketiga Perform Bematu. Demikian episode ketiga kali ini di podcast Perform Bematu. Jika di episode ketiga kali ini kita telah mengundang 2 wanita cantik dari generasi Z, di episode keempat kita mengundang siapa nih, mereka? Siapa nih ya Mas Jan? Kalau Pak Dirjen? Menarik. Semoga Pak Dirjen bersedia hadir untuk di podcast kita. Atau Ibu Menteri? Itu lebih benar. Semoga Ibu Menteri juga bersedia hadir di podcast kita. Atau siapa nih? Atau Pak. Nah, itu dia episode ketiga kita kali ini. Sampai jumpa di episode keempat. Bye-bye.